Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami, Sikoman, Jaya Jaya Jaya. Oke, pada video kali ini, kami akan membahas sebuah artikel yang berjudul Bimbingan Mereduksi Kecemasan Akademik Peserta Didik Melalui Teknik Self-Affirmation. Apakah teknik self-affirmation dapat mereduksi kecemasan akademik pada peserta didik? Jika penasaran, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan tentang poin apa yang akan saya bahas, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Alivia dengan NPM 643. Di sini saya akan membahas topik atau judul penelitian, lalu artikel diterbitkan di mana dan siapa yang meneliti artikel tersebut. Topik atau judul penelitian jurnal yang kelompok kami ulas adalah Bimbingan Mereduksi Kecemasan Akademik Peserta Didik Melalui Teknik Self-Affirmation, penelitian pra-eksperimen terhadap peserta didik kelas 10 SMA Lab School UPI Bandung tahun ajaran 2011-2012. Artikel atau jurnal tersebut diterbitkan di Jurnal Antologi UPI Volume 1 Nomor 1 April 2013. Yang meneliti artikel tersebut adalah Ella Nurlaila Sari. Saya Dini Meli Anggriani dengan NPM 2019-01500683. Kemudian bagian D yaitu latar belakang utama riset pada artikel yang telah kami baca ini, yaitu untuk mengetahui peserta didik yang mengalami kecemasan akademik, yang dimana peserta didik ini memiliki pola pikir yang tidak logis. Pola pikir tersebut berpengaruh sangat kuat pada emosi yang akhirnya menghasilkan perilaku yang maladaptif. Lalu yaitu bagian E, terdapat sisi yang menarik dan signifikan dari artikel yang telah kami baca ini, yaitu tentang kecemasan merupakan suatu permasalahan akademik yang seringkali membuat peserta didik ini tidak dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Akademis menjadi sumber utama ketegangan bagi para remaja. Karena itu, jika seseorang mengalami perasaan dan perilaku yang tidak diinginkan, penting untuk mengidentifikasi pemikiran yang menyebabkan perasaan atau perilaku dan belajar bagaimana cara mengganti pemikiran tersebut dengan pikiran-pikiran yang mengarah pada reaksi yang lebih diinginkan. Lalu adanya self-affirmation ini berposisi sebagai teknik untuk mengembangkan wawasan individu yang mengalami kecemasan akademik, di mana ketika ia memiliki wawasan yang luas, ia akan memiliki informasi sebenarnya dan dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, sehingga kecemasan akademisnya akan menurun. Lalu yang F yaitu letak originality atau keaslian. Nah, letak originality atau keaslian pada artikel yang kami telah baca ini terletak pada gambar di samping ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan review artikel dari teman saya sebelumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan masalah apa saja yang ingin dibahas oleh peneliti. Jadi, masalah yang ingin dibahas oleh peneliti yaitu mengetahui bagaimana efektivitas teknik self-affirmation dalam mereduksi kecemasan akademik. Yang kedua, saya akan menjelaskan metode apa yang mereka pakai dan mengapa mereka memilih metode tersebut. Metode yang mereka pakai adalah metode pra-eksperimen dengan one group, pretest, posttest, design. Mereka memilih metode tersebut karena hasil perlakuan dari pretest, posttest yang mereka lakukan pada penelitiannya diketahui dapat lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan. Penggunaan desain ini juga dapat disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pada penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas
teknik self-affirmation dalam mereduksi kecemasan akademik. Saya akan menjelaskan poin I mengenai desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian eksperimen. Menurut Sugiono, metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perilaku tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian pra-eksperimen. Disebut pra-eksperimen karena jenis ini belum dapat dikatakan eksperimen sungguh-sungguh. Mengapa? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen dan terlewatkan dalam bentuk ini. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara acak. Penelitian pra-eksperimen adalah rancangan yang meliputi hanya satu kelompok atau kelas yang diberi pra dan pasca uji. Lalu, desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah one group pretest and post-test design, yaitu penelitian eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja yang dipilih secara random dan tidak dilakukan tes kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan, atau pengertian lebih mudahnya adalah desain penelitian yang terdapat pretest sebelum diberi perlakuan dan post-test setelah diberi perlakuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin J mengenai kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan peserta didik kelas 10 SMA Lab School UPI Bandung tahun ajaran 2011-2012 mengalami kecemasan akademik pada kategori sedang dengan dominasi paling banyak. Selain itu, ada pula peserta didik yang memiliki tingkat kecemasan akademik pada kategori tinggi dan rendah. Artinya, jika tidak segera ditindaklanjuti, kecemasan akademik akan menjadi masalah akademik yang berpengaruh pada produktivitas belajar peserta didik yang berakibat pada penurunan pencapaian prestasi. Dan kesimpulan menurut peneliti yaitu afirmasi diri telah mengubah cara berpikir dan berperilaku peserta didik dalam menghadapi kecemasan akademik. Peserta didik dalam kondisi afirmasi diri diketahui menjadi lebih berpikir logis dan kurang peduli mengenai kegagalan. Dengan demikian, afirmasi mampu mereduksi pikiran irasional terhadap kegiatan akademik yang sering membuat atau menyebabkan konseli memperburuk kecemasan akademiknya. Oke, balik lagi ke channel Sikoman Jaya Jaya Jaya. Pada video kali ini, saya Arfi Anugrah akan mereview artikel dengan judul Bimbingan Mereduksi Tingkat Kecemasan pada Peserta Didik melalui Teknik Self-Affirmation. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang belum terselesaikan pada review jurnal atau review artikel video kali ini. Dan masalah tersebut diantaranya yang pertama, ketika melakukan penelitian, peneliti hanya terfokus pada subjek penelitian, dalam hal ini siswa. Jadi perangkat-perangkat sekolah seperti misalkan guru, kepala sekolah, dan perangkat-perangkat sekolah lainnya tidak dilibatkan, sehingga penelitian akan bersifat subjektif atau penelitian akan bersifat subjektif karena hanya berfokus pada satu narasumber saja. Yang kedua, penelitian mengenai self-affirmasi ini masih banyak yang belum mengkajinya, sehingga tingkat konsistensi atau reliabilitas mengenai objek peneliti dalam hal ini self-affirmation masih minim. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalkan banyak peneliti yang sangat tertarik mengenai objek peneliti tentang self-affirmation ini, akan ada teori-teori dukungan yang mendukung artikel atau jurnal tersebut. Yang ketiga, antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masih belum bisa dikatakan atau masih belum bisa kita katakan sebagai mewakili dari sampel yang diteliti. Kenapa? Karena itu tadi,
karena sampel yang digunakan hanya sebatas sampel eksperimen dan sampel kontrol. Yang keempat, penelitian masih bersifat universal karena tidak adanya intervensi tentang teori terkait yang akan diteliti. Terlebih, banyaknya pengaruh yang tidak dijelaskan pada artikel tersebut turut menjadi masalah pada penelitian self-affirmation ini. Kemudian, untuk menanggulangi atau untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, kita akan memberikan topik-topik mengenai rekomendasi terkait review jurnal pada video kali ini. Judul yang pertama yaitu mengenai mereduksi insecure pada peserta didik melalui pola self-disclosure. Yang kedua, mereduksi tidak percayanya diri peserta didik melalui self-affirmation. Yang ketiga, efektivitas konseling teman sebaya untuk mengembangkan kemandirian. Yang keempat, efektivitas strategi self-affirmation untuk mengembangkan kemandirian peserta didik. Yang kelima, mereduksi hambatan self-disclosure melalui teknik self-affirmation. Jadi, dengan adanya topik-topik rekomendasi tersebut akan mendukung jurnal yang kita review pada video kali ini. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. See you next video. Silahkan jika kalian menyukai video ini, tekan tombol like dan komen, kritik, saran, tolong dicantumkan pada kolom komentar di bawah ini. See you.